Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi dengan judul Perdagangan Luar Negeri atau Perdagangan Internasional. Perkenalkan, saya Siti Thoipah dengan NIM 6420701. Pengertian perdagangan internasional. Apa sih pengertian dari perdagangan itu sendiri? Nah, perdagangan merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perdagangan dapat dilakukan dalam skala nasional maupun internasional. Sedangkan pengertian dari perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara garis besar, perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan juga impor. Ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama itu, para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Yang kedua, para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Yang ketiga, harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar masing-masing pihak. Yang keempat, tujuan perdagangan dominan komersial atau dapat terjadi hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Yang kelima, di Indonesia pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu. Keikutsertaan negara sangat besar baik yang berkaitan dengan pungutan negara maupun perlindungan terhadap pelaku usaha. Dan yang keenam, mata uang yang digunakan adalah mata uang yang kuat seperti dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Perkenalkan, nama saya Layla Rahmawati dari kelas 643B25 NIM 642071415. Saya dari kelompok 2. Contoh perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah aktivitas menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ekspor biasa adalah aktivitas penjualan barang atau jasa ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku. Lalu pembelian menunjukkan pembayarannya menggunakan L atau C. Sementara ekspor tanpa L atau C dapat terjadi apabila mendapat izin khusus dari Departemen Perdagangan dari negara yang bersangkutan. Yang kedua, ada impor. Impor merupakan suatu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Misalnya Inggris membeli kelapa sawit dari Indonesia. Oleh karena itu, biasanya bisa dibilang Inggris melakukan impor kelapa sawit. Yang ketiga, ada package deal. Aktivitas perdagangan internasional yang gunanya untuk memperluas pasar suatu produk. Kegiatan perdagangan ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara yang ingin diajak kerjasama. Isi trade agreement tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor atau impor ke negara tersebut. Yang keempat, ada border crossing. Apakah kamu pernah mendengar istilah border crossing? Border crossing adalah perdagangan internasional yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan memiliki perjanjian khusus. Tujuan dari perdagangan ini untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan dalam berbelanja. Manfaat perdagangan luar negeri. Manfaat tidak langsung dari perdagangan luar negeri diantaranya adalah: 1. Perdagangan dapat mendorong penggunaan penuh sumber daya dalam negeri yang setengah menganggur. Melalui perdagangan, negara berkembang dapat bergerak dari titik produksi yang tidak efisien di dalam produksinya dengan sumber daya yang tidak digunakan akibat dari permintaan dari dalam negeri yang tidak mencukupi, menuju titik pada batas maksimal produksinya. Bagi negara yang melakukan perdagangan akan menunjukkan lubang surplus atau vein or surplus atau saluran keluar untuk potensi surplus komoditas pertanian dan bahan mentahnya. Hal ini tentunya terjadi di berbagai negara berkembang, terutama negara di Asia Tenggara. Yang kedua, dengan memperluas pangsa pasar perdagangan, memungkinkan pembagian kerja dan skala ekonomi. Yang ketiga, perdagangan internasional merupakan kendaraan bagi penyebaran ide baru, teknologi baru, beserta pengolahan baru dan keahlian lainnya. Yang keempat, perdagangan juga mendorong dan memudahkan aliran modal internasional dari negara maju ke negara berkembang. Di beberapa negara berkembang yang besar seperti Brazil dan India, impor produk manufaktur mendorong permintaan dalam negeri hingga produksi barang tersebut di dalam negeri menjadi efisien. Yang keenam, perdagangan internasional merupakan senjata
anti-monopoli yang tangguh karena mendorong efisiensi yang lebih besar dari produsen dalam negeri untuk mengikuti persaingan. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan rendahnya biaya dan harga produk setengah jadi yang digunakan sebagai masukan produksi dalam negeri. Salvator 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Tata Nurul Sabila, kelas 64 3B25, nomor NIM 64207102. Kerugian perdagangan luar negeri. Yang pertama, produk lokal asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Dengan adanya aktivitas dari luar negeri karena aktivitas perdagangan internasional, tentunya akan berdampak dan berpengaruh terhadap produk dalam negeri sendiri. Perdagangan internasional menciptakan pasar persaingan baru yang jangkauan dan lingkupnya lebih luas karena mencakup mancanegara. Karena persaingan tersebut yang melibatkan industri antar negara, ketika industri luar memiliki kualitas produksi barang yang tinggi tetapi dengan harga yang terjangkau, maka konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk luar. Akibat produk pribumi akan mengalami penurunan dalam jumlah penjualan. Yang kedua, cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena faktor produksi terutama teknologi, di mana negara maju jauh lebih canggih di bidang teknologi sehingga memiliki produk yang lebih berkualitas. Akibatnya, warga negara lokal dibanding berupaya berinovasi menciptakan produk serupa lebih memilih impor dari negara maju tersebut. Jika dilihat dari segi konsumsi akan barang, kita tahu bahwa pengembangan barang digital, teknologi, dan otomotif dikuasai secara masif oleh negara yang sudah maju, sedangkan negara berkembang dan negara miskin cenderung hanya menjadi konsumen dan tidak berinovasi untuk menciptakan produk yang sama, karena sudah nyaman dengan dimanjakan produk impor. Yang ketiga, industri kecil kalah bersaing. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional, hal ini semakin menghimpit industri kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila. Saya dari kelas 64 3B25. NIM saya adalah 64207346. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perdagangan luar negeri. Temanya adalah kerugian perdagangan luar negeri. Munculnya penjajahan ekonomi dari negara lain secara tidak disadari adalah negeri sendiri akan dijajah secara ekonomi oleh negara lain. Ketika produk dalam negeri tidak mampu mengimbangi pasar dan penjualan barang impor dari luar negeri, pada akhirnya produk buatan Indonesia sendiri akan tersisih dan tidak laku di pasaran. Negara yang banyak melakukan impor barang dari luar negeri, maka negaranya akan dikuasai oleh produk dari negara lain. Masyarakat tidak akan membeli produk lokal yang akhirnya tersisih dikalahkan oleh produk yang datang dari negara lain, sehingga secara tidak langsung kita telah dijajah karena dijadikan alat pengaruh keuntungan bagi negara lain. Munculnya eksploitasi SDA dan SDM. Karena adanya perdagangan internasional, industri nasional akan berusaha untuk bersaing dengan industri dari negara luar dengan berbagai macam cara. Persaingan ini menciptakan ambisi dan pada akhirnya berakibat dan berefek pada bangsa sendiri. Para pemilik usaha di Indonesia akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia tanpa memikirkan dampaknya bagi Indonesia dan kerugian yang akan dihasilkan nantinya. Hal ini mereka dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang besar meskipun dengan modal yang kecil. Lanjut, ada industri lokal akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang diekspor.
Dampak negatif perdagangan internasional antara lain juga pada kesulitan bahan baku. Pelaku usaha lokal. Perdagangan internasional membuat bahan mentah dalam negeri terjual di luar negeri. Masifnya ekspor bahan mentah menyebabkan pasokan bahan mentah di Indonesia akan menipis. Hal ini memberikan kesulitan lainnya bagi industri lokal untuk melakukan produksi karena bahan baku yang menipis atau bahkan tidak ada. Contohnya adalah industri baja Indonesia yang mengalami kesulitan dalam produksi. Hal ini dikarenakan biji besi mentah telah habis diekspor. Akibatnya industri lokal kesulitan melakukan produksi baja karena bahan baku yang dibutuhkan tidak ada, menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Halo, perkenalkan nama saya Francisca Alventi Bali dengan NIM 6420786 dari kelompok 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dari kelas 64 3B25. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perdagangan luar negeri atau sering disebut dengan perdagangan internasional. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan perdagangan luar negeri. Yang pertama dulu, perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri ini memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau sering disebut dengan GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara ke negara lain dalam jangka waktu selama setahun. Nah, ada juga beberapa tujuan lainnya, yaitu yang pertama dengan tujuan menaikkan devisa negara, di mana tujuan yang pertama ini dari kebijakan perdagangan internasional adalah menaikkan devisa negara dengan cara melalui pertukaran perdagangan dengan mengimpor atau mengekspor barang yang ada di dalam negeri atau di luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan beberapa hal lain. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi akan kenaikan produk nasional bruto atau sering disebut dengan GDP. Ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri tidak termasuk dalam GDP. Jadi hanya faktor produksinya saja. Dan yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, di mana stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Baik, sekian dari penjelasan saya, dan tujuan lainnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan saya Novia Putri Oktaviani dengan NIM 64207548. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perdagangan luar negeri. Yang nomor 4 adalah eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen. Dengan menambah tenaga kerja, maka perusahaan tersebut juga membuka lapangan kerja baru yang dapat menyebabkan kekurangannya angka pengangguran di negara tersebut, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika. Oleh karena itu, dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara Eropa maupun Amerika, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nabatinya, yaitu kedelai yang diolah menjadi tempe. Begitu pula sebaliknya, perdagangan internasional dilakukan oleh kedua negara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain.
Ketika negara tersebut tidak dapat memproduksi kebutuhan yang dimaksud, alasan tak dapat memproduksikan kebutuhan tersebut bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah iklim negara yang berbeda. Demikian penjelasan dari kelompok 2 tentang perdagangan internasional atau sering disebut dengan perdagangan luar negeri. Sekian dan terima kasih.